Sobat Cuan, kembali lagi bersama saya Dinda Resiangira. Di sini kita akan membahas hal menarik seputar IPO di tahun baru 2024 nih. Nah, di tahun ini sudah ada beberapa emiten yang telah melakukan IPO yang sebelumnya sudah dibahas mengenai IPO dari emiten Asli, Mang, Cegas, dan MSCA. Nah, sekarang mari kita lanjut pembahasan IPO selanjutnya, yaitu Kumpas Tuntas IPO UNTD. Pembahasan pertama adalah mengenai profil dari perusahaan UNTD nih. Kisah sukses dari UNTD atau PT Terang Dunia Internusa Tbk yang bergerak di bidang produsen sepeda ini berdiri sejak tahun 1991, yang mana pabrik pertamanya berada di Gunung Putri. Lebih dari 30 tahun sepeda kayu telah diproduksi oleh dua pabrik besar yang berdiri di atas tanah seluas 70.000 meter persegi untuk memenuhi permintaan pasar domestik dan internasional. Nah, untuk United ini merupakan merek asli Indonesia yang mengutamakan kualitas produk terbaik dan bergaransi serta inovatif dan berkomitmen turut menjaga lingkungan dunia, memiliki divisi riset dan pengembangan produk yang independen, yang mana menciptakan produk premium dengan teknologi terdepan. Nah, kini United ini telah dilengkapi lini produk motor listrik yang menggunakan merek dari United E-Motor dengan PT Terang Dunia Internusa atau TDI sebagai agen pemegang mereknya. Nah, adapun kegiatan usaha perseroan pada saat pendirian antara lain, yang pertama berusaha dalam bidang perdagangan, baik atas perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi, termasuk pula perdagangan impor, ekspor lokal, dan antar pulau. Yang kedua, berusaha dalam bidang perindustrian. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai rencana dari IPO UNTD ini nih teman-teman. Nah, mengenai saham yang ditawarkan dalam penawaran umum perdana saham, jumlah dari saham yang ditawarkan yaitu sebanyak-banyaknya sebesar 1,67 miliar saham biasa nih, yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 25% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah penawaran umum perdana saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp25 per saham dengan harga penawaran sebesar Rp170 sampai Rp240 per saham. Adapun dana yang dihasilkan dari penawaran umum sebanyak-banyaknya yaitu sebesar Rp400 miliar. Nah, seluruh dana dari hasil penawaran umum perdana saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh perseroan untuk modal kerja untuk melakukan pembelian bahan baku sepeda motor listrik dan e-moped. Nah, antara lain untuk pembelian frame, baterai, dinamo, multi information display seperti speedometer digital, GPS, dan brake system dan suspensionnya nih. Nah, ngomongin nih rencana IPO, kapan sih jadwal dari penawaran umum dari emiten UNTD ini? Nah, alur penjadwalan penawaran umum UNTD ini akan dilaksanakan mulai bulan Januari, di mana masa penawaran awal pada tanggal 11 sampai dengan 22 Januari 2024 dan tanggal efektif pada tanggal 30 Januari 2024. Untuk masa penawaran umumnya yaitu pada tanggal 1 sampai 5 Februari 2024, untuk tanggal penjatahan pada tanggal 5 Februari 2024, tanggal distribusi saham pada tanggal 5 Februari 2024, dan tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia atau listingnya itu pada tanggal 7 Februari 2024. Nah, adapun penjamin pelaksana efek pada IPO UNTD ini dilaksanakan oleh Mirai Aset Sekuritas Indonesia dengan kode brokernya YP dan BRI Dana Reksa Sekuritas dengan kode brokernya ODI dengan perjanjian full komitmen. Sudah membahas mengenai saham UNTD, saatnya kita tahu nih siapa saja sih pemegang dari saham UNTD ini sendiri. Mari kita kenal dengan pemegang saham UNTD. Pertama ada Tanjung In, seterusnya ada Stephen Mulyadi, ada Andre Mulyadi, ada Henry Mulyadi, dan ada
Sultan Erik Raharjo Prayitno. Nah, berikut adalah penjelasan dari jumlah saham mulai dari jumlah nilai nominal dan persentase pemegang saham UNTD sebelum pelaksanaan penawaran umum jika nilai nominal saham sebesar Rp25 per lembar saham. Nah, berikut rinciannya ada pada gambar di sini ya Sobat Cuan. Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan perseroan dalam penawaran umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham akan ikut berubah. Berikut adalah perubahan struktur dari kepemilikan saham UNTD ini. Teman-teman bisa lihat ya, berikut untuk gambar dan penjelasannya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai laporan keuangan dan rasio keuangan dari UNTD. Nah, melihat laporan keuangan yang diterbitkan oleh emiten UNTD per Desember 2023 untuk total aset per tahun 2022 sebesar 762,9 miliar dan pada semester 1 2023 meningkat sebesar 9% menjadi 832,6 miliar. Adapun untuk total liabilitas per tahun 2022 sebesar 594,7 miliar dan pada semester 1 2023 meningkat 4% menjadi 617,5 miliar. Adapun untuk total ekuitas per tahun 2022 itu sebesar 168,3 miliar dan pada semester 1 2023 meningkat sebesar 28% menjadi 215,1 miliar. Dan total laba bersih emiten UNTD per tahun 2022 itu sebesar 42,1 miliar dan pada semester 1 2023 meningkat sebesar 11% menjadi 46,8 miliar. Nah, jika kita melihat dari rasio keuangan dan valuasi, rata-rata PER terendah jika menggunakan harga terendah yaitu 170 per saham, maka hasil PER itu sebesar 6,5 kali. Adapun untuk PER tertinggi jika kita menggunakan harga tertinggi yaitu 240 per saham, maka PER sebesar 9,2 kali. Jika kita melihat dari sisi PBV-nya nih, nah rata-rata dari PBV terendah jika kita menggunakan harga terendah yaitu 170 per saham, maka hasil rata-rata dari PBV-nya itu sebesar 1,58 kali. Nah, adapun PBV tertinggi jika kita menggunakan harga tertinggi yaitu 240 per saham, maka hasil dari rata-rata PBV-nya itu sebesar 2,23 kali. Nah, untuk meyakinkan Sobat Cuan, mari kita bahas apa sih kelebihan dan kekurangan IPO untuk saham UNTD ini. Nah, untuk kelebihan emiten UNTD ini, pertama, untuk kendaraan listrik masih mendapatkan insentif kendaraan listrik. Hal ini memicu daya tarik masyarakat untuk membeli motor listrik, terutama produksi dari UNTD. Nah, yang kedua yaitu melihat dari valuasi PER UNTD masih lebih rendah dibandingkan sektor dan di industrinya sendiri, di mana per sektor itu sebesar 13,7 kali, sedangkan PER untuk UNTD itu sebesar 6,5 sampai 9,2 kali. Jadi masih cukup rendah kan ya. Nah, adapun untuk kekurangan dari emiten UNTD, pertama, nah jika kita melihat dari prospektus dari UNTD ini sendiri bahwa liabilitas dari UNTD cukup tinggi nih. Hal ini terbukti dari rasio DER-nya UNTD tahun 2022 itu sebesar 353%. Nah, kedua, jika kita melihat dari market cap-nya UNTD yang cenderung kecil sehingga volatilitasnya masih cukup tinggi nih Sobat Cuan. Nah, setelah penjelasan mengenai saham UNTD dapat kita simpulkan bahwa saham ini cukup layak untuk dibeli mengingat harganya yang masih cukup terjangkau dan valuasi yang
yang masih cukup baik untuk dikoleksi. Nah, untuk emiten UNTD ini adalah emiten yang akan listing pada bulan Februari tahun 2024. So, untuk sobat investor yang ingin membeli saham UNTD di tahun 2024, boleh banget untuk analisa lebih lanjut terkait dengan perusahaan ini ya. Perlu diingat bahwa analisa pada video ini bersifat disclaimer on. Artinya segala keputusan untuk membeli dan menjual pada instrumen investasi saham ini berada di tangan investor. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di pembahasan unboxing IPO berikutnya. Salam cuan dan bye-bye!